Ya, balik lagi sama gue. Sebenarnya di sini gue masih mau bahasin tentang tarif resiprokal yang kemarin sempat ribut banget ya, dimana Amerika tuh nentapin tarif resiprokal buat kita tuh sebesar 32% dan akhirnya berhasil dinego sama presiden kita jadi 19% aja. Dan sebenarnya gue udah bahas beberapa kali sih masalah ini di media sosial gue yang lain. Tapi yang gue temuin adalah kaum zombie. Nih, kaum zombie itu adalah kaum orang yang nggak mau mikir, nggak mau cari tahu, yang suka terima provokasi atau suka memprovokasi, bahkan memang sengaja nutup mata untuk nggak mau tahu. Ada tuh kaumnya kayak gitu. Nih ya, gue bahasin dikit tentang apa yang jadi kesepakatan. Gue bahasin sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, supaya mudah dipahami. Dan kalau misalnya nggak paham ya udah deh, gue elus dada aja. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Trump di media sosialnya ya. Indonesia tuh sepakat untuk beli produk US Energy sebesar 15 miliar US dollar. Ini data dari PPS ya, itu impor kita daripada produk energi sebesar 3, sekian miliar US dollar. Kalau data itu gue pakai, dan per bulannya kurang lebih segitu, taruhlah 3 miliar US dollar. Berarti satu tahunnya konsumsi energi kita, yang kita masih impor, sebesar 36 miliar US dollar. Dan kalau cuma kasih 15 miliar US dollar, belum sampai setengahnya gitu loh ya. Dan pada kenyataannya, bahwa emang di tahun lalu juga kita impor daripada Amerika itu sebesar 15,5 miliar US dollar. Jadi kesepakatannya masih di bawah daripada apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, masalah produk agrikultur yang kita juga sepakat untuk impor sebesar 4,5 miliar US dollar, sama yang itu artinya sekitar 75 triliun lah ya. Kita harus ngakuin kita masih doyan tempe, dimana kalau kita doyan tempe tahu ya perlu kedelai, dan kedelai kita produksinya nggak sebesar itu, sehingga kita perlu impor dari Amerika. Belum lagi suka kita Indomie tuh ya, Indomie enak, sedap, ya kan, surga banget gitu kan. Tapi sayangnya, Indonesia itu nggak bisa produksi gandum. Nggak pernah bisa produksi gandum. Sehingga selama ini gandum tuh kita beli dari Amerika, dari Ukraina, dari Rusia, dari juga Australia. Ya apa sih sekarang masalahnya kalau kita pemainnya aja tukar-tukar gitu. Yang penting kita bisa sampai kesepakatan itu, sedangkan yang lainnya kita atur-atur lah di komoditas yang lain. Yang penting kita masih ada trade dengan negara-negara lain juga. Itu sebenarnya masalah mekanisme jual beli aja, mau beli di mana gitu. Jadi bukan masalah besar ya. Terus yang ketiga, bahwa Indonesia tuh sepakat untuk beli 50 Boeing lah. Boeing ini adalah merek pesawat daripada US. Makanya berita dibaca gitu, bahwa Indonesia punya anak perusahaan BUMN di mana dalam bidang maskapai yang namanya Garuda Indonesia. Di mana Garuda Indonesia sendiri itu kemarin sudah sempat menyampaikan bahwa akan beli pesawat 50-79 pesawat untuk permajaan dan ekspansi. Ngerti dong permajaan buat apa, ekspansi buat apa, nggak usah jelasin lah ya. Yang keempat, bahwa ini tarif kita, kok kita kena 19%, dia kena 0%, ya rugi di kita dong, harga diri kita diinjek-injek dong, mau aja terima segitu. Ini nih ya, gue jelasin pelan-pelan deh ya. Tarif 19% itu dikenakan sama Indonesia, artinya gini, ketika Indonesia ekspor barang ke Amerika, maka barang yang diekspor dari Indonesia ke Amerika sana kena tarif masuk di Amerika sana sebesar 19%. Jadi harga pokok barang nanti ditambah 19%, yang mana itu akan dibayar oleh konsumen-konsumen di Amerika. Sedangkan kebalikannya nih, kalau Amerika ekspor barang ke Indonesia, itu kena tarif sebesar 0%. Sehingga harga pokoknya ya harga pokok yang akan nanti didapatkan oleh si importir ya, atau orang yang membawa masuk barang itu. Sehingga nanti kita juga dapat barang harganya lebih murah karena pokoknya lebih murah. Nah, ini nih sebenarnya ada sisi positifnya. Kenapa? Dengan kita ada kena tarif 0%, itu konsumen Indonesia akan diuntungkan banget. Sedangkan kita juga harus pahami bahwa kita juga perlu teknologi, dan kita bisa akhirnya mengakses teknologi daripada Amerika dengan harga yang lebih kompetitif. Dan kalau misalnya kita bisa update sama teknologi, kan lumayan loh, penting banget tuh ya. Belum lagi masalah-masalah mesin yang lain ataupun itulah ya, itu penting banget. Jadi nggak ada ruginya sih sebenarnya. Dan kalau dibilang masalah harga diri yang kayak mana sih sebenarnya ya? Karena balik lagi ya, kalau kita tetap bersikukuh tidak mau bernegosiasi dengan Amerika, oh nggak apa-apa, daripada kita harus mengalah, kasih dia tarif 0%, kita biarkan aja 32, 10 bahkan kalau misalnya ikut BRICS, 42%. Artinya, apa yang kita ekspor ke Amerika sana kena tarif begitu besarnya, dan harga pokoknya otomatis akan bertambah sesuai adanya tarif itu. Dan kalau misalnya tarif kita besar, barang kita tuh harganya semakin tinggi. Dan kalau ada negara lain yang punya tarif lebih rendah daripada negara kita, barang kita nggak akan bisa bersaing dengan mereka-mereka yang punya tarif lebih rendah. Sehingga apa? Otomatis ekspor kita akan menurun. Dan kalau ekspor kita menurun, yang kena siapa? Industri dalam negeri. Industri dalam negeri tidak bisa memproduksi jumlah yang sebegitu lagi. Karena kebutuhan ekspor kita nggak tinggi, otomatis ada apa? Pengurangan karyawan. Kalau misalnya nih, tarif 0% ditakutkan untuk mengganggu kestabilan daripada industri dalam negeri, kita pahamin dong komoditas yang diekspor dari Amerika ke Indonesia itu apa. Indonesia tuh impor apa aja sih ke Amerika sana?
apakah ini sama dengan apa yang diproduksi dalam negeri? Kan enggak banget, beda gitu. Jadi itu sebenarnya bukan suatu masalah yang harus diperbesarkan kalau misalnya kita mau cari tahu. Cuman ya susah sih ngomong sama kaum zombie ya kan. Aduh lelah, gue lelah. Dan akhirnya di sini sebenarnya kita harus bisa paham tentang apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin di Lanut Halim ya kalau nggak salah. Bahwa dia melakukan negosiasi ini dengan tujuan akhirnya adalah mementingkan daripada kepentingan pekerja di Indonesia. Ya seperti gue bilang tadi, kita agar masih bisa ekspor, supaya masih bisa produksi, untuk bisa diekspor ke sana, masih bisa bersaing nantinya. Dan dia juga memikirkan daripada nasib pekerja. Kalau seandainya kata nanti tarif 0% itu dikenakan, kita masih bisa nggak untuk bersaing di industri. Itu sudah dipikirkan semuanya. So, nggak usah terlalu worry, harusnya kita pahami dan telah dulu, bukan asal langsung ngejudge, marah-marah. Karena yakinlah, nggak mungkin ada presiden yang mau negaranya hancur. Nggak mungkin ada presiden yang mengorbankan harga diri negaranya hanya untuk bernegosiasi tanpa ada hasil gitu loh. Jadi pahamilah di situ. Nggak usah terlalu negative thinking, karena kalau lu juga jadi presiden belum tentu bisa punya negosiasi dan diplomasi yang begitu baiknya seperti Pak Prabowo. Ya, jadi vibes yang bisa akhirnya membuat kita semangat, bisa membangun negara ini jadi lebih baik lagi. Udah dah, capek gue ngejelasin beberapa kali. Semoga dengan ini nih penjelasan terakhir, benar-benar bisa dipahami dengan mudah, dan nggak langsung main judge sembarangan tentang apa yang terjadi. Belajar untuk mencari tahu, belajar untuk melihat kenyataan, belajar untuk melihat data, dan ayo dipakai logikanya.